Salam kecerdasan, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Morsoid. Nah, kali ini topik yang mau saya bicarakan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Nah, ini diilhami oleh OTT KPK terhadap penyelenggara negara yang kebetulan adalah anggota militer aktif. Ya, oke. Nah, baru-baru ini ada berita viral di media sosial. Ya. Nah, seorang perwira tinggi TNI aktif kena OTT KPK. Nah, bersama dengan perwira tinggi TNI tersebut ada juga seorang pakmen yang juga kena OTT. Nah, kedua perwira itu bertugas di luar struktur TNI. Ya. Artinya mereka bertugas pada lembaga negara non TNI, ya, non TNI, dan juga non departemen. Nah, KPK langsung menetapkan perwira tinggi dan pamen itu menjadi status tersangka kasus korupsi. Nah, perwira tinggi tersebut keberatan atas OTT dan penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi. Alasannya ada, yaitu bahwa dia adalah anggota TNI aktif. Itu dia, ya, anggota TNI aktif. Nah, timbul pro dan kontra. Bahkan pihak TNI melakukan semacam perlawanan, ya, perlawanan tanda kutip atas tindakan KPK itu. Yang jelas TNI mengatakan, ya, bahwa tindakan KPK itu menyalahi aturan hukum pidana khusus militer. Nah, bahkan person yang ditangkap itu, ya, person yang ditangkap itu sendiri mengingatkan KPK bahwa dia masih aktif sebagai militer, maka KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan dia menjadi tersangka. Itu kata dia. Nah, pimpinan KPK dengan tanggap, ya, merespon perlawanan dari berbagai pihak itu. Pada akhirnya KPK tidak ada menerbitkan sprindik, ya, atau surat perintah penyidikan kepada kedua anggota militer aktif yang kena OTT tersebut. Nah, dengan kata lain, kedua yang tertangkap karena OTT tersebut diserahkan ke Puspom TNI, ya, Puspom Mabes TNI. Nah, bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan bila memang ada anggota TNI aktif melakukan kasus pidana? Ya. Nah, dalam hukum pidana Indonesia dikenal ada hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang hanya berlaku secara khusus kepada lembaga tertentu. Contoh, hukum pidana militer. Ya. Hukum pidana militer berlaku kepada anggota militer yang melakukan kejahatan di bidang militer. Nah, anggota militer yang seperti itu akan ditangkap polisi militer, ya, ditahan dan diperiksa polisi militer, lalu dituntut oleh jaksa militer yang disebut dengan auditor. Diadili di pengadilan militer oleh hakim militer, menerapkan pidana militer, dan dipenjara militer. Nah, tadi saya katakan itu kejahatan seorang anggota militer aktif melakukan kejahatan di bidang kejahatan militer. Nah, bagaimana pula bila anggota militer aktif melakukan tindak pidana, ya, pidana umum atau pidana sipil? Misalnya begini, melakukan kejahatan korupsi di lingkungan kerja sipil, ya, sebab anggota militer itu adalah bahagian dari lingkungan kerja sipil tersebut. Atau seorang anggota militer
melakukan kejahatan terhadap jiwa masyarakat. Nah, itu adalah tindak pidana umum. Ya, tindak pidana umum. Bukan kejahatan militer, tapi kejahatan umum, kejahatan sipil. Nah, anggota militer tersebut tetap akan ditangkap dan ditahan oleh polisi militer, dituntut auditur di pengadilan militer oleh hakim militer, tetapi hukum yang diterapkan adalah hukum pidana umum atau hukum sipil. Nah, boleh saja korban dari suatu kejahatan, ya, kejahatan itu dilakukan oleh anggota militer, lalu korban adalah sipil. Nah, dia bisa mengadu ke pihak polisi, kepolisian, boleh. Nah, pihak kepolisian merespon pengaduan itu, dan bila diadakan penyelidikan, ya, ditenggerai bahwa yang melakukan peristiwa itu adalah militer, maka pihak kepolisian wajib berkoordinasi dengan polisi militer, ya. Nah, itu boleh bersama melakukan penyelidikan, penangkapan, tetapi yang jelas sesudah ditangkap itu harus diserahkan kepada polisi militer atau Puspom. Nah, tetapi bolehkah anggota militer aktif yang terlibat pidana di lingkungan kerja sipil dan kejahatannya juga adalah bidang sipil ditangkap oleh penegak hukum yang bukan militer? Nah, persoalan seperti ini dapat dipecah dengan ketentuan bila kondisinya tertangkap tangan seperti gambaran dalam KUHP, maka jawabannya boleh, ya, ditangkap, ya. Tetapi yang bersangkutan atau anggota militer yang melakukan kejahatan itu yang ditangkap oleh penegak hukum lain, misalnya polisi, dia harus diserahkan ke polisi militer agar diproses lebih lanjut oleh polisi militer. Jadi sebatas penangkapan boleh polisi, tapi ketika sudah ditangkap, misalnya hanya harus diserahkan ke pihak polisi militer. Nah, tetapi bila tidak tertangkap tangan, melainkan butuh waktu menyelidiki dan pihak penegak hukum sudah mengendus ada anggota militer yang terlibat, maka penegak hukum itu harus membuat koordinasi dengan polisi militer melakukan penyelidikan dan penangkapan bersama. Ya, jadi sudah ditenggerai ada anggota militer. Nah, itulah yang disebut dengan koneksitas. Ya, itu koordinasi atau kebersamaan pihak penegak hukum dengan pihak penegak hukum di militer. Nah, pihak sipil yang terlibat kejahatan bersama-sama dengan anggota militer itu ditangkap dan ditahan oleh pihak penegak hukum atau kepolisian. Dan yang militer ditangkap, ditahan oleh polisi militer, dan polisi militerlah yang menetapkan status hukum daripada anggota militer tersebut. Nah, bagaimana kalau pelakunya adalah hanya militer saja, tetapi melakukan kejahatan sipil? Ya, misalkan seorang anggota militer melakukan pencurian di satu tempat, ya, satu tempat. Nah, bila memang memerlukan waktu untuk menyelidikinya, maka penegak hukum, misalnya polisi, tetap akan melakukan koordinasi dengan polisi militer untuk menuntaskannya. Nah, sekarang bagaimana dengan OTT? Kalau OTT, operasi tertangkap tangan. Nah, sebenarnya OTT tidak sama persis dengan tertangkap tangan seperti dalam KUHP. Walaupun persamaannya banyak sekali atau
dasar daripada OTT itu adalah tertangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, ya. Nah, OTT pada umumnya sudah ditenggerai sebelumnya. Tinggal waktu yang tepat untuk menangkap pelaku beserta barang buktinya. Jadi tidak ada satu kejahatan yang muncul seketika itu, ya OTT itu jarang itu sebenarnya. Kalau kita bicara korupsi, ya, kalau kita bicara korupsi atau yang dilakukan oleh KPK selama ini, artinya pihak KPK sudah melakukan penyelidikan, sudah adanya mencium atau sudah ada mengendus ada tindakan korupsi atau suap yang akan dilakukan nantinya. Nah, disitulah OTT tersebut kapan dilakukan, ya. Nah, jadi dengan demikian pihak penegak hukum, katakanlah polisi atau KPK, harus membangun koordinasi dengan polisi militer, ya. Nah, pasal 42 Undang-Undang KPK mengatakan bahwa KPK berwenang mengordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer. Oke, dia. Nah, kalau begitu kembali kita kepada kasus yang korupsi yang dilakukan oleh anggota militer yang bekerja di lembaga negara, non departemen atau di luar struktur militer. Nah, bolehkah KPK terlibat untuk melakukan ini atau OTT? Ya, jelas boleh. Pasal 42 Undang-Undang KPK mengatakan, ya, KPK berwenang mengordinasikan, mengendalikan penyidikan dan penuntutan. Tetapi namanya koordinasi, maka KPK harus mengkoordinasikan ini dengan pihak militer sebenarnya. Ya. Baiknya begitu, dikoordinasikan dengan militer dulu. Ya. Diendus ada anggota militer akan tertangkap tangan nantinya atau ditangkap dengan OTT. Maka ada dijalin kerjasama atau melakukan membangun koordinasi atau koneksitas dengan pihak polisi militer. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jika anggota militer melakukan tindak pidana militer atau tindak pidana umum, maka yang berwenang menetapkan statusnya sebagai tersangka adalah polisi militer. Ya, polisi militer. Hanya polisi militer yang dapat menahan dan melakukan penyidikan. Nah, itu undang-undang peradilan militer. Ya. Undang-undang peradilan militer ini juga adalah pidana khusus dia. Ya. Nah, hukum yang diterapkan adalah hukum pidana militer bagi kejahatan militer dan menerapkan hukum pidana umum kalau kejahatan itu kejahatan non-militer. Nah, penegak hukum lainnya, misalkan polisi atau KPK, di luar polisi militer wajib mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bila terkait dengan korupsi. Jadi apakah persoalan KPK versus katakanlah Puspom ini persoalan yang rumit? Sebenarnya tidak. Ya udah, KPK sudah menangkapnya melalui operasi tertangkap tangan, lalu serahkan saja ke pihak polisi militer. Ya, diserahkan. Karena ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer dan sipil secara bersama-sama. Nah, yang sipilnya ditahan dan ditangkap KPK, ditahan KPK, dinyatakan sebagai tersangka. Ya tentu anggota militer itu pun, polisi militer pasti juga mengikuti ya status sipil tersebut dengan menjadikan anggota militer itu
menjadi tersangka korupsi. Kenapa? Karena kalau tidak, KPK juga berhak mengkoordinasikan itu, berhak mengingatkan itu kembali, agar anggota militer yang melakukan korupsi bersama-sama dengan sipil itu juga harus dinyatakan statusnya sebagai tersangka kasus kejahatan korupsi. Baik, demikian penjelasan saya. Salam kecerdasan